Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlin Diana. Di sini saya akan menjelaskan tentang operator overloading dan operator overriding. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang operator overloading. Pengertian overloading dalam dunia pemrograman adalah teknik untuk mengatur berbagai perilaku dari suatu fungsi berdasarkan dengan parameter yang diterimanya atau perilaku objek berdasarkan dengan operator yang sedang dioperasikan. Satu fungsi atau satu objek bisa memiliki perilaku yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi yang ia terima. Apa sih operator overloading? Operator overloading adalah teknik di mana kita akan mengatur atau mendefinisikan perilaku sebuah kelas yang kita buat, bagaimana ia akan berinteraksi dengan berbagai macam operator yang berbeda. Seperti yang sudah kita ketahui, operator yang ada di Python itu ada banyak ya, ada plus, minus, kali, bagi, dan lain-lain. Misal nih di sini kita punya sebuah contoh integer, seperti gambar di bawah ini. Kita langsung saja ke Python, langsung dicoba. Kita hapus dulu yang ini. Lalu kita clear yang ini. Nah, di sini misal kita punya sebuah contoh integer A sama dengan 1 ditambah 2. Lalu kita print si A-nya. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, tapi jika kita tambahkan string, misal di sini kita punya A sama dengan string 1 ditambah string 2, maka saat dijalankan hasilnya akan seperti ini. Nah, beda ya antara hasil integer dengan hasil yang string. Arti operator tambahnya akan berbeda, akan digabung atau dikoncat. Kenapa mendapatkan hasil yang berbeda? Hal ini karena operator plus telah di-overload di kelas integer dan kelas string sehingga memiliki perilaku yang berbeda. Di sini kita langsung buat contoh operator overloading. Misal kita mempunyai kelas seperti kelas angka, def integer self.angka. Self.angka sama dengan angka. Lalu kita ingin menambahkan dua buah instan dari kelas angka, yaitu misal x1 sama dengan angka. Misal angkanya itu 10. Terus x2 sama dengan angka. Misal angkanya itu 20. Lalu si x3-nya ini adalah gabungan dari x1 ditambah x2. Maka saat dijalankan justru kita akan mendapatkan error. Nah, seperti ini. Error ini menyatakan kalau kelas angka tidak bisa menjadi operan dari operator plus. Untuk membuatnya kita harus mendefinisikan magic method bernama add. Nah, kita langsung buat, tapi ini kita clear dulu. Kita langsung tambahkan saja di sini. Def. Nah, kita
tambahkan magic metodenya yaitu add, terus dalam kurung self object. Nah, di bawahnya self dot kita tambahkan titik 2, lalu di sini tulis return self dot angka ditambah, nah kita tambahkan langsung objek dot angkanya. Nah, di sini di bawahnya X3 kita langsung tambahkan juga kodenya yaitu print dalam kurung X1 ditambah X2. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini yang dinamakan magic method di dalam operator overloading. ADD ini untuk operator tambah ya. Untuk operator plus itu ada sub, kita coba di sini. Sub seperti ini. Maka saat dijalankan akan maaf. Di sininya belum diubah. Kita klik dulu yang ini. Kita kurangi minus. Di sini juga minus. Nah, saat dijalankan maka hasilnya seperti ini. Maaf, di sini juga belum. Nah, kita minus. Kita lihat lagi dulu sebentar. Nah, terasa udah benar. Kita clear lagi, lalu kita jalankan lagi. Nah, minus 10. Ini sub ini untuk minus ya. Jadi itu yang dinamakan operator overloading. Untuk yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang operator overriding atau penimpaan. Apa sih itu overriding dalam konsep pemrograman berorientasi objek? Di dalam semua bahasa pemrograman yang berbasis objek, teknik overriding adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mengimplementasikan ulang fungsi atau metode pada sebuah cheat class atau kelas turunan yang sebenarnya fungsi tersebut telah didefinisikan di dalam parent class atau kelas induk. Overriding sendiri memberikan keuntungan kepada kita karena kita bisa menduplikat kelas lain, sehingga kode program lebih singkat dan kita juga bisa membedakan fungsi-fungsi tertentu pada kelas turunan yang sudah didefinisikan pada kelas induk. Hal ini memberikan kita keleluasan untuk mendefinisikan berbagai kelas sesuai fungsinya masing-masing tanpa harus menulis kode yang sama berkali-kali. Oleh karena itu, overriding masih dikategorikan sebuah bagian dari pewarisan. Nah, cara melakukan overriding pada Python yaitu caranya sangat sederhana. Yang pertama, kita hanya perlu melakukan pewarisan. Yang kedua, kita menulis ulang fungsi yang sudah ada pada kelas induk. Contoh overriding, kita di sini membuat contoh overriding. Misal, ada dua buah kelas yaitu kendaraan dan mobil, di mana kelas kendaraan adalah kelas induk dan kelas mobil adalah kelas turunan dari kelas kendaraan. Dan
kelas kendaraan punya kemampuan fungsi berjalan, akan tetapi kita ingin bahwa kelas mobil punya perilaku khusus untuk fungsi berjalan. Sebagai fondasi awal, kita langsung saja buat 2 buah kelas. Kita pergi ke Python-nya. Nah, kita hapus dulu yang ini. Dan clear yang ini. Nah, kita buat 2 buah kelas, yaitu yang pertama ada kelas kendaraan. Ada kelas kendaraan. Kita tulis saja kodenya. Dev berjalan dalam kurung lalu kita print si berjalannya, berjalan. Kemudian kita buat kelas yang kedua, yaitu kelas mobil. Mobil di sini kita tulis pas. Maaf, di sini kelas mobil itu dalam kurung kelas kendaraan. Nah, kendaraan ini biar menandakan kalau si kelas mobil ini adalah ada kelas turunan dari kelas kendaraan, yaitu kelas induk. Kemudian kita buat instan dan panggil fungsinya. Nah, kita panggil fungsinya, yaitu fungsi berjalannya, yaitu sepeda. Kita misal kendaraan itu fungsi berjalannya adalah sepeda, sama dengan ada kendaraan. Untuk mobilnya, misal di sini kita gunakan sedan, sama dengan mobil. Lalu kita di sini tulis lagi kodenya sepeda dot berjalan. Dan sedan dot berjalan. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya hasilnya, berjalan-berjalan. Jika kita perhatikan lagi pada hasil codingan ini, kode programnya ini, hasilnya identik dan tidak ada yang berbeda satu huruf pun. Itu karena kelas mobil menurunkan semua hal dari kelas kendaraan tanpa mengubah satu hal apapun. Nah, di sini kita menggunakan teknik overriding. Kita akan melakukan overriding fungsi berjalan agar aksinya menjadi berbeda ketika dipanggil dari kelas turunan, yaitu kelas mobil. Di sini kita di kelas mobil,
kita tulis def berjalan lalu kita print dalam kurung berjalan dengan cepat misal. Maka saat dijalankan kembali, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sudah berbeda kan? Yang pertama yang identik, yang tidak ada yang berbeda, sekarang ada yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan teknik overriding. Kita juga bisa memberikan parameter pada fungsi yang ingin kita timpa. Sebagai contoh, kita akan menambahkan 2 buah parameter pada fungsi berjalan pada kelas turunannya. Yaitu 2 buah parameter tersebut adalah kecepatan dan satuan kecepatan. Kita langsung tulis saja kodenya di sini. Kita tulis kecepatan dan satuan sama dengan kilometer per jam. Nah, ini. Nah, begitu. Di sini di sedan berjalan